Bab 1213 kejam. Tidak bisa mengalahkan wanita bergaun polos. Mileye benar-benar terdiam. Kakak tertua, tidak bisakah kamu mengubah metafora pribadimu? Kamu membuat metafora seperti ini, seolah-olah kamu lemah. Di kejauhan, di depan Saferamu, wanita itu menatap Saferamu. Pada saat ini, ada jejak ketidakberdayaan di wajahnya yang cantik. Wanita di depannya jauh lebih kuat dari yang dia duga. Dia sama sekali bukan tandingannya. Saferamu tiba-tiba melepaskannya, dan wanita itu jatuh ke tanah. Wanita itu tidak bergerak, karena dia tahu itu tidak ada artinya. Saferamu tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, lalu tubuh wanita di depannya tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, seluruh wajahnya langsung menjadi pucat, dan segera, nafas yang kuat keluar dari tubuhnya. Garis darah napas. Melihat sisi ini, Mileye tertegun. Wanita di depannya ternyata memiliki kekuatan garis darah. Pada saat ini, kekuatan garis darah tiba-tiba menyembur dengan kekuatan yang dahsyat dan mengguncang ke arah Saferamu. Saferamu dengan lembut melambaikan tangan gioknya ke depan, begitu mengenalmu, kekuatan yang kuat itu menghilang tanpa jejak. Saat ini, wanita itu lemas di tanah, dia menatap Tiandao di depannya, apa maksudmu? Saferamu tersenyum dan berkata, apa maksudmu? Aktifkan darah fana di tubuhmu. Darah fana. Mileye membeku. Dia pernah mendengarnya sebelumnya. Tiandao 5 dimensi pernah mengatakan kepadanya bahwa hanya ada sedikit garis darah yang dapat berdiri bahu-membahu dengan garis darahnya. Kebetulan garis darah fana ini adalah salah satunya. Mileye menatap wanita cantik yang memukau, wanita ini ternyata adalah darah fana. Saferamu tiba-tiba memandang Mileye, lalu berkata sambil tersenyum, nenek moyang wanita ini tidak sederhana. Saat dia berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat, apakah kamu keberatan jika aku menjilat sedikit lebih banyak sebab akibat untukmu? Mileye buru-buru berkata, ya, aku sangat keberatan. Dia tahu bahwa wanita di depannya pasti berusaha melakukan sesuatu yang buruk. Saferamu tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak ingin menerobos alam? Mileye ragu-ragu, kemudian berkata, mau, tapi, kamu tidak akan menemukan ide buruk, kan? Saferamu berkedip, itu bukan ide yang buruk, itu ide yang bagus. Setelah selesai berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Di dalam Mileye, menara penjara alam tiba-tiba terbang keluar, lalu mendarat dengan kokoh di tangannya. Ekspresi Mileye berubah, apa yang akan kamu lakukan? Saferamu mengabaikan Mileye, dia menoleh untuk melihat wanita cantik yang menakjubkan di depannya, ini menguntungkanmu. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke alis wanita cantik itu, dalam sekejap, kultivasi dasar wanita cantik itu langsung dilarang. Wanita cantik itu menatap Saferamu, apa yang ingin kamu lakukan? Saferamu tidak menjawab, dia menoleh untuk melihat Mileye. Mileye buru-buru berkata, Nona Tiandao, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan main-main. Tiandao terkekeh, ini tidak acak, ini bagus. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk, langsung mengenai dada Mileye. Dalam sekejap, kultivasi seluruh tubuh Mileye langsung disegel. Mileye sedikit bingung. Apa yang wanita ini rencanakan? Kemudian, Tiandao mengeluarkan 2 pil biru. Dia menunjuk ke mereka, dan 2 pil biru itu terbang ke mulut Mileye dan wanita cantik itu. Dalam sekejap, tubuh mereka menjadi panas. Mileye tertegun, kemudian wajahnya berubah drastis, ini adalah ramuan cinta. Tiandao berkedip, ya, hehe. Mileye hendak berbicara, Tiandao tersenyum, kalian bersenang-senanglah. Setelah berbicara,
dia menarik Yola dan menghilang di tempatnya. Wajah Mileye berubah drastis, dia akan berbicara, pada saat ini, seluruh tubuhnya memerah. Dan di kejauhan, mata wanita cantik itu menjadi kabur. Faktanya, keduanya tidak lemah, obat biasa tidak berguna bagi mereka, tetapi masalahnya adalah Tiandao menyegel basis kultivasi mereka. Tanpa dasar kultivasi, mereka sama seperti manusia biasa. Wanita itu menatap Mileye, matanya penuh kebencian. Mileye merentangkan tangannya, dia melakukannya. Aku juga korban, oke. Wajah wanita itu tiba-tiba menjadi ganas, saat berikutnya, dia melemparkan dirinya tepat di depan Mileye, kemudian dengan panik melepas pakaian Mileye, yang tidak bisa dihentikan oleh Mileye. Setelah beberapa saat, keduanya telanjang. Mileye menemukan bahwa wanita di depannya sangat aktif. Saat keduanya bergabung, darah di tubuh mereka tiba-tiba bergetar, segera, awan darah menyelimuti mereka berdua. Selama proses tersebut, darah keduanya mulai mendidih, lalu menyatu, harus dikatakan saling menyerap, namun lambat laun, darah wanita itu mulai ditekan oleh Mileye. Dengan cara ini, itu berlangsung selama setengah hari sebelum mereka berdua berakhir. Setelah selesai, wanita itu berbaring miring, dia hanya melihat ke langit, matanya kosong. Malu. Baginya, ini tentu saja hal yang sangat memalukan. Seolah memikirkan sesuatu, dia menatap Mileye, selain niat membunuh di matanya, ada juga kebencian. Mileye ragu-ragu, kemudian berkata, mengapa pria dan wanita selalu merasa bahwa wanita dirugikan ketika hal-hal seperti ini terjadi? Kami pria juga dirugikan, oke. Juga, asal tahu saja, aku juga korban. Aku juga sangat dirugikan. Wanita itu tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan erat, dadanya naik turun, yang sangat spektakuler. Marah. Karena amarahnya, obat di tubuh wanita itu sepertinya berpengaruh lagi, jadi dia bergegas menuju Mileye lagi. Kali ini, dia berada di atas, berlari kencang seperti kuda yang ganas. Setengah jam lagi berlalu, wanita itu berhenti, dia berbaring di Mileye sambil menatap Mileye. Mileye mendorongnya pergi, lalu berpakaian dan pergi. Di tempat itu, mata wanita itu perlahan tertutup, dua garis cairan bening perlahan meluap dari sudut matanya. Mileye menemukan Tiandao 5 dimensi. Saveramu menatapnya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana rasanya? Mileye memandang Saveramu, aku ingin menjadi lebih kuat, tapi tidak dengan cara ini. Saveramu tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya. Duar. Mileye terbang langsung, dengan jarak penuh 10.000 mil. Ruang hampa yang dilewatinya dimusnahkan inci demi inci. Dalam sekejap, ruang hampa yang luas di depan Mileye dan Saveramu langsung berubah menjadi lubang hitam ruang angkasa yang gelap gulita. Seluruh tubuh Mileye pecah, darah berceceran seperti manusia berdarah. Saveramu maju selangkah, langsung berada di depan Mileye. Dia memandang Mileye dan mencibir, kamu pikir kamu ini siapa? Mileye memandang Saveramu. Saveramu tersenyum dan berkata, kemurahan hati. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk diperlakukan baik? Apakah kamu memilikinya? Apakah kamu tahu kekejaman dunia ini? Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi pada wanita di sekitarmu jika kamu gagal? Mereka akan hidup seperti anjing, apa kamu mengerti? Mileye terdiam. Saveramu berkata lagi, ya, ada wanita bergaun polos di belakangmu. Dengan dia, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan hidup dalam bayangannya selama sisa hidupmu. Tapi kamu pikir, siapa kamu tanpa dia? Tanpa dia, kamu tidak disebut Mileye, kamu disebut Gitaye, mengerti? Dengan segala hormat,
100 dari kamu tidak bernilai 1 gita ye. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Kamu menang hanya karena wanita bergaun polos, bukan karena dirimu sendiri. Apa kamu mengerti? Mileye terdiam. Saferamu mencibir, mengapa 6 dimensi membantumu? Kamu pikir itu karena kamu tampan? Tidak, mereka membantumu karena mereka takut pada wanita bergaun polos. Mengapa alam spiritual tunduk kepadamu? Apakah kamu menembaknya sendiri? Tidak, wanita dengan pistol melakukannya untukmu. Pikirkan dengan otakmu, tanpa mereka, bagaimana kamu akan bertarung dengan Jessica Guan? Bagaimana kamu bertarung dengan 6 dimensi? Bagaimana kamu bertarung dengan alam Tao? Saat dia berbicara, dia melirik Mileye. Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi pada teman dan wanita di sekitar kamu jika kamu kalah? Jika kamu lebih pemarah, kamu akan bunuh diri untuk melindungi diri sendiri, yang tidak bersalah, dan pemarah akan menjadi mainan orang lain di tempat tidur. Pada saat itu, menurutmu apakah musuhmu akan baik padamu dan orang-orang di sekitarmu? Mileye memandang Saferamu, kamu harus memiliki garis bawah. Saferamu tiba-tiba berteriak dengan marah. Apakah garis bawah adalah sesuatu yang harus dibicarakan oleh yang lemah? Biarkan aku memberitahumu, kamu berbicara tentang garis bawah sekarang karena hidup kamu baik-baik saja. Jika kamu tinggal di api penyucian, kamu akan mengetahui bahwa cara tidak berharga. Saat dia berbicara, dia menatap Mileye. Saat ini, aku ingin membunuhmu, membunuh semua temanmu, dan memenjarakan semua wanitamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Katakan padaku, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu akan memberitahuku garis bawah? Mileye terdiam. Saferamu mencibir dan berkata, kamu sekarang adalah penguasa alam semesta 5 dimensi yang terdengar luar biasa, tetapi kamu tahu kenapa kamu bisa menjadi penguasa 5 dimensi? Orang-orang di belakangmu melakukannya untukmu. Coba aku tanya, tanpa wanita bergaun polos, apa yang kamu gunakan untuk bersaing pendahulu? Pendahulu telah direncanakan selama ribuan tahun dan wanita bergaun polos ditebas dengan pedang, tetapi apa jadinya tanpa dia? Bagaimana kamu, Mileye, bersaing dengannya? Tanpa dia, tidak ada lagi kamu di dunia sekarang. Izinkan aku bertanya lagi. Kekuatan yang kuat seperti Sekte Pedang, tanpa pria berbaju biru, apa mereka akan mengenalimu sebagai tuan? Kamu bukanlah apa-apa, tempat yang sekuat alam spiritual. Jika tidak ada wanita bersenjata, apa mereka akan menyerah kepadamu? Aku khawatir mereka sudah membunuhmu sejak lama. Mereka masih menyerah kepadamu. Jika 6 dimensi tidak takut dihajar pedang dari wanita bergaun polos, apa mereka akan menunjukkan kebaikannya kepadamu? Apa ada orang yang ingin menjilatmu? Mereka melakukannya untuk wanita bergaun polos. Saat dia berbicara, dia menatap Mileye, lalu mengarahkan jarinya ke dada Mileye. Katakan sendiri, apa yang bisa kamu lakukan tanpa mereka? Mileye terdiam. Saferamu menunjuk ke langit. Sekarang, musuhmu adalah alam Tao dan kuil kuno. Apakah kamu tahu betapa kuatnya alam Tao dan kuil kuno? Kamu pikir apakah formasi 5 dimensi dapat memblokir mereka? Mari kita tidak membicarakannya, berbicara tentang bencana 5 dimensi. Jika kamu ingin memblokir bencana 5 dimensi, maka kamu harus mengetahui betapa mengerikannya bencana 5 dimensi, jadi kamu baru bisa mengerti apa itu keputusasaan. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Ketika kakakmu pergi, dia berkata bahwa mereka terlalu baik padamu. Inilah yang ingin kuberitahukan padamu. Mereka benar-benar terlalu baik padamu. Generasi kedua bukan hal yang buruk, tapi kamu tidak bisa bangga menjadi generasi kedua. Negara yang ayah bangun, itu milik ayah, tidak ada hubungannya denganmu. Apa kemampuanmu? Memerangi negara adalah pria yang sesungguhnya. Dan juga,
Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye sambil menyentuh dada Mileye dengan jari-jarinya. Wanita bergaun polos sangat kuat, selama dia tidak ingin mati. Pada dasarnya dia tidak akan mati, tapi intuisinya memberitahuku jika suatu hari dia mati. Itu pasti karena kamu Mileye. Karena hanya kamu Mileye yang bisa membuatnya mati. Orang yang sangat kuat, dia tidak takut dengan lawan seperti dewa, tapi benar-benar takut dengan rekan satu tim yang lemah. Apakah kamu mengerti? Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke samping, tampak bingung. Dia meninju, dalam sekejap, ratusan ribu mil di depannya langsung berubah menjadi kehampaan. Dia kesal dengan Mileye yang tidak mengerti situasi saat ini. Bersambung.